Dan akhirnya Ayu Ting Ting kembali gagal ke pelaminan. Rencana pernikahannya dengan Letus 1 Infanteri Muhammad Fardana telah diumumkan tidak dilanjutkan. Hubungan asmara mereka kandas hanya sama di fase pertunangan. Banyak rumor beredar, mulai dari soal materi hingga campur tangan orang tua. Sementara itu, saat mengumumkan pernikahannya batal, Ayu masih berusaha tenang. Ia memberikan penjelasan secara rinci prosesnya, tapi tidak menjawab penyebabnya. Selain karena ada prinsip yang tidak bisa dijembatani. Tapi, apa yang dimaksud prinsip itu? Benarkah memang ada perbedaan prinsip? Lalu bagaimana pakar mikroekspresi melihat gaya Ayu yang tenang saat menjelaskan batalnya pernikahan? Benarkah ada kesedihan tapi tidak terlihat rasa trauma? Lagi-lagi, perjalanan cinta Ayu Ting Ting kandas meski sudah sampai di fase pertunangan. Hubungan asmaranya dengan Letus Fardana berakhir, padahal mereka sudah merancang pernikahan dengan penuh ketenangan. Ayu menjelaskan kondisi yang terjadi meski alasannya tidak diterangkan. Selain menyebut ada prinsip yang gagal dijembatani. Tapi gonjang-ganjing gagalnya Ayu Ting Ting melangkah ke pelaminan tetap menimbulkan tanda tanya. Seperti ada yang disembunyikan, sehingga pakar mikroekspresi melihat ada kesedihan yang ingin ditutupi dari senyum Ayu. Di balik ketegaran, serta sikapnya yang tegas saat mengucapkan kata prinsip, terselip kecewa yang mendalam. Lalu seperti apa cara Ivan Gunawan menghibur Ayu? Apa makna kiriman bunga anggrek putih untuk Ayu? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Geger pembatalan rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letus Muhammad Fardana sempat membuat kaget. Publik seperti tak menyangka karena pertunangan Ayu dan Dana menjadi kabar menggembirakan. Apalagi Ayu sudah 10 tahun menjanda. Lagi-lagi Ayu harus menahan kecewa karena rencana pernikahan tinggal sebagai sebuah rencana setelah Ayu kembali gagal melangkah ke pelaminan. Seperti diketahui, peristiwa serupa pernah terjadi beberapa tahun silam saat Ayu siap disunting Aditya Yusman. Perbedaan prinsip menjadi alasan Ayu mengambil keputusan balik kanan dari rencana pernikahannya. Memang tak ada penjelasan lebih rinci tentang prinsip yang dimaksud Ayu, tapi itulah alasan ia memutuskan batal menikah. Dimana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu. Biarkan ini menjadi hal yang pasti buat kami. Ada memang perbedaan ya, perbedaan prinsip, perbedaan cara hidup, kemudian perbedaan cara berpikir juga tentang suatu pernikahan ini yang menjadi akhirnya daripada nanti aku gagal lagi lebih baik ya sudah, mumpung belum terjadi janur kuningnya. Ya doa yang terbaik, orang tua mendoain yang terbaik pastinya. Ya udah dikonfirmasi sama Ayu juga, sama papa juga kan sama aja. Meski tidak menjelaskan makna perbedaan prinsip, tapi dari lembar demi lembar kartu tarot terbaca ada ekspektasi tinggi yang membuat kecewa.
Harapan yang tidak sesuai mulai membuat Ayu ragu untuk meneruskan rencana pernikahannya dengan perwira pertama TNI itu. Ekspektasi itu pula yang sering membuat Ayu mengalami kegagalan demi kegagalan. Menikah itu adalah sekali seumur hidup kalau bisa. Nah, apalagi di sini beliau pernah mengalami kegagalan, jadi agak was-was juga gitu. Ketika nanti memutuskan untuk menikah, ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan, tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Apalagi dengan santernya gosip yang beredar ini membuat dia semakin ragu. Kalau dibilang dari ekspektasi terlalu tinggi, memang sudah semua orang juga sudah tahu ya. Bahkan pernah beberapa kali terjadi kegagalan pernikahan itu ya karena faktornya adalah memang harus speknya tinggi ya. Dan karena memang beliau juga ini istilahnya wanita yang sukses. Jadi kalau dia tidak bisa mengikuti ya, maka di sini tidak akan ada yang sanggup. Ini sudah keputusan yang kami buat. Jadi keputusan bersama yang memang saya yang mengajukan dan kebetulan diterima baik dan diterima dengan legowo sama Mas Dana dan juga pihak keluarga yang diwakili oleh Papa kemarin. Alhamdulillah. Iya, kami sudah kami bicarakan. Bukan hanya soal ekspektasi kandasnya hubungan Ayu dengan Fardana, juga dipicu oleh trauma masing-masing. Apalagi sebagai calon istri tentara, Ayu harus mengikuti banyak sekali aturan yang membuatnya tidak leluasa berkarir. Apalagi belum tentu ia masih diperbolehkan menjalani profesi sebagai penyanyi dangdut. Belum tentu juga nanti beliau ini, si artis A ini bisa diizinin untuk berkarir ya, sedangkan beliaunya masih belum siap nih ya, belum siap meninggalkan dunia karirnya. Jadi agak bertentangan dan emang agak rumit. Yang pria juga pernah punya trauma, yang perempuan punya trauma, sehingga mereka diselesaikannya dengan secara ya kedewasaan dan dengan secara yaitu tadi dengan secara baik-baik saja. Artinya ya sudah, kalau belum jodoh mau diapain. Oh, nggak ngaruh Mas, itu nggak ngaruh kok, nggak ngaruh karena saya masih pengen jadi artis, itu bukan karena hal itu. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis ya, mungkin ini sudah jadi yang terbaik buat kami masing-masing gitu ya maksudnya. Problematika ekspektasi serta kemungkinan dilarang berkarir menjadi semakin lengkap dengan kondisi Ayu Ting Ting yang seorang bintang. Seperti ada situasi yang timpang antara Ayu yang artis ternama dengan Fardana yang belum lama memulai karir militer. Kartu tarot menunjukkan spek Ayu yang terlanjur tinggi selama ini memang sudah menjadi kendala untuk membangun hubungan dengan calon pasangannya. Tidak ada yang sanggup dengan speknya ya. Kemudian juga dengan kriterianya dia, otomatis sang pria pun akan minder Mas gitu. Kecuali kalau memang beliaunya mau downgrade. Pernikahan itu akan diuji ketika menjelang pernikahan, akan ada kesepakatan bersama atau tidak ya, baik dalam hati masing-masing, dari keluarga, kemudian dari secara teknik pernikahan. Teknik itu menyangkut tadi pembiayaan, finansial, kemudian juga apa aja sih yang harus dilakukan untuk keluarga, kedua belah pihak dan mempelai. Bisa enggak nih memenuhi syarat, dalam arti syarat itu finansialnya bisa enggak. Nah ini terlalu berlebihan juga membuat akhirnya gagal pernikahannya, karena di sini aku lihat juga standarnya sangat terlalu tinggi. Saya tegaskan sekali lagi gitu ya, maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi gitu. Jadi dari awal pun sudah terima gitu. Saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Enggak juga sih, namanya kalau jodoh kan jodoh maut rezeki kan udah Tuhan yang atur ya, semua kan
semua baik-baik aja, semua keluarga juga baik. Papa apalagi aduh luar biasa. Papa tuh orangnya bener-bener. Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana resmi membatalkan pernikahan. Alasannya masih misterius. Meski Ayu menyebut ada prinsip yang sulit dijembatani. Lalu mengapa saat mengumumkan pembatalan pernikahannya, Ayu terlihat tenang? Apa makna senyum Ayu yang sesekali masih terlihat? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Resmi membatalkan rencana pernikahannya dengan Letu Fardana, Ayu Ting Ting memberikan pengumuman secara langsung tanpa basa-basi. Ia menyebutkan ada alasan perbedaan prinsip serta kronologi keputusannya membatalkan pertunangan yang sudah dijalani. Walaupun berusaha tampil biasa saja, tapi sesungguhnya ada kepedihan yang disembunyikan di balik penampilannya. Hanya saja, yang paling penting dari sikap Ayu adalah ekspresi kesedihannya, tidak dibarengi dengan rasa trauma. Ya Ayu Ting Ting seperti Ayu Ting Ting, seperti apa adanya dia lugas, dia terbuka. Tetapi ketika dia cerita, memang ada hal-hal yang memang masih disembunyikan gitu loh, ditutup sama dia. Nggak perlu ada pertanyaan, misalnya apakah masih ada yang disembunyikan oleh Ayu Ting Ting? Jawabannya udah pasti masih lah, orang nggak dia jawab alasannya, gitu ya. Nah, tetapi apakah dia sesumringah senyumnya? Jawabannya tidak. Karena kalau kita perhatikan di antara senyum-senyum tersebut, beberapa kali dia lurus, bahkan turun ke bawah sedikit, kemudian dia bibirnya agak mengkerut sedikit. Itu penanda bahwa dia masih merasakan sedih dan sakit sebetulnya. Tapi buat saya ini adalah hal yang sangat masuk akal dan normal, karena rata-rata orang manusia pada umumnya untuk yang baru mengalami apakah itu perpisahan, kehilangan, kedukaan, butuh secara psikologis ya, butuh 5 step untuk dia kemudian bisa recover atau kemudian bisa menerima, atau kita sebut biasanya move on. Buat saya Ayu memang dari apa yang ditampilkan dari ekspresinya, Ayu memang masih merasa sedih dan sakit. Tetapi buat saya jauh dari trauma. Kenapa? Buat saya kita perlu melihat rekam jejaknya Ayu. Kalau kita lihat polanya Ayu sebelum-sebelumnya, dia pernah beberapa kali menjalin hubungan nggak jadi. Itu bukan sebuah kondisi seseorang yang trauma gitu. Dia masih mau nyoba loh. Dengan penuh ketenangan, Ayu memberikan keterangan di depan media sambil sesekali menunjukkan senyumannya. Tapi di balik senyum itu, seorang pakar mikroekspresi tidak bisa dibohongi bahwa ada luka yang sedang ditutupi. Di depan publik, Ayu memang sedang bermain watak, sebab ia berusaha mencitrakan dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Meski di balik semua itu, ada kesedihan yang dalam akibat gagal menikah. Barusan putus tapi terus kelihatan baik-baik aja. Lu baik-baik aja? Oke. Soalnya di belakang nangis. Kan gitu. Senyumnya adalah, ada 2 poin penting dari senyumnya Ayu Ting Ting. Poin pertama adalah dia tetap ingin menampilkan citra bahwa dia baik-baik aja, udah baik-baik aja gitu. Yang kita ketahui bersama bahwa enggak lah gitu, kita juga tahu kok gitu. Yang kedua adalah cara dia menghibur dirinya dia sendiri, inward looking ke dalam, bahwa saya baik-baik aja kok, saya baik-baik aja, dengan senyumnya dia gitu. Tetapi itu kan proses dia untuk healing, untuk menyembuhkan dirinya dia sendiri. Bahwa Ayu Ting Ting saat ini masih mencitrakan dirinya bahwa dia sudah baik-baik aja, tetapi sebetulnya masih menyimpan rasa sedih, rasa sakit di dalam, dan itu berproses sampai nanti pada saatnya Ayu Ting Ting akan memperkenalkan calon berikutnya lagi. Lalu, seperti apa cara Ivan Gunawan menghibur Ayu? Disebut-sebut pernah dekat dengan Ayu, apa makna kiriman bunga anggrek putih untuk ibu 1 anak itu?
Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kisah asmara Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana yang kandas segera direspon oleh Ivan Gunawan dengan mengirimkan bunga anggrek putih. Saat dimintai komentarnya, Igun juga tidak banyak berkata-kata selain menyanyi penggalan lagu berjudul Jangan Menyerah. Selebihnya, ia berpesan pada Ayu bahwa masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Masya Allah, ini tiba-tiba gede banget bunga anggreknya. Makasih Super Mega Bintang, makasih Aigun. Ya Allah, gede banget A. Makasih ya A, sukses terus buat A. Doanya mau tahu apa? Apa tuh? Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Jangan menyerah, jangan menyerah. Itu gara-gara si Igun kemarin ngirimin bunga anggrek gede banget tuh, kayaknya hadiah ulang tahunnya telat apa gimana itu orang. Rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana dinyatakan batal. Mereka sepakat untuk tidak melanjutkan pertunangan setelah menimbang berbagai hal. Ayu menyebut ada perbedaan prinsip, tapi kesedihan terbaca di balik wajah Ayu saat mengumumkan kandasnya hubungan cinta dengan Fardana. Maka semoga masih selalu ada asa untuk cinta berbeda yang akan membawa rasa bahagia. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.